Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya kita bisa pegang teguh iman kita di tengah dunia yang rasanya berubah tiap detik? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah teks menarik yang menawarkan satu jawaban kuat lewat contoh seseorang yang mungkin udah gak asing lagi. Yuk, kita langsung mulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di zaman di mana nilai-nilai terus bergeser dan informasi datang dari segala arah, gimana caranya sebuah keyakinan bisa tetap kokoh, ya kan? Ini tantangan yang coba dijawab dalam pembahasan kita kali ini. Menariknya, untuk menjawab pertanyaan tadi, teks ini nggak cuma ngomongin teori, justru teks ini menyorot satu figur spesifik, Franklin Graham. Perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku dijadikan semacam studi kasus untuk melihat apa sih artinya punya iman yang nggak kenal kompromi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dan ini langsung ke jantung masalahnya. Gampangnya gini, menjadi orang beriman hari ini itu seringkali terasa kayak berenang melawan arus. Nilai-nilai dunia sering banget berbenturan langsung sama apa yang kita pegang. Dan inilah fondasinya. Teks yang kita bahas ini menancapkan semua argumennya pada ayat dari Roma ini. Ini bukan sekedar kutipan loh, tapi ini sebuah deklarasi, sebuah keyakinan yang dipegang erat tanpa malu-malu dan justru jadi sumber kekuatan. Nah, dari fondasi keyakinan tadi, kita sekarang beralih ke kisah manusianya. Bagian ini menyoroti satu tantangan yang unik banget. Gimana caranya Franklin Graham bisa keluar dari bayang-bayang ayahnya yang legendaris itu, Billy Graham, untuk menemukan panggilannya sendiri. Perjalanannya ini kayak 3 babak drama. Pertama, dia dikenal cuma sebagai anaknya Billy Graham. Terus, masuk fase pemberontakan, fase di mana dia mencari jati dirinya sendiri, yang malah membawanya jauh dari jalan ayahnya. Dan puncaknya, penyerahan diri, di mana dia akhirnya menemukan jalannya. Wah, ini kisah klasik banget soal tersesat dan menemukan jalan pulang. Terus, apa pelajaran dari transformasinya ini? Teks ini ngasih satu penekanan penting banget. Tuhan itu nggak nyari orang dengan masa lalu yang bersih tanpa celah. Yang dicari itu adalah hati yang mau, hati yang bersedia untuk berubah dan menyerah. Dan argumen tadi diperkuat lagi dengan ayat klasik ini. Kita kan sebagai manusia seringnya menilai dari penampilan luar, status, reputasi, apa yang kelihatan. Tapi poin yang mau ditekankan di sini adalah yang paling penting itu justru yang nggak kelihatan, yaitu kondisi hati kita yang sebenarnya. Oke, setelah menemukan jalan hidupnya, bukan berarti semuanya jadi mulus. Justru tantangan berikutnya muncul. Di bagian inilah kita akan bahas konflik utamanya. Gimana caranya tetap berdiri teguh saat dunia menekan dari segala arah, apalagi kalau pendirian kita itu memicu kritik tajam. Teks ini benar-benar gak main-main dalam menggambarkan tekanannya. Disebutkan secara spesifik soal serangan media, bahkan sampai penolakan di beberapa negara. Semua ini, menurut teksnya, adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah pesan yang gak mau dinegosiasikan. Nah, ilustrasi ini benar-benar nangkep dilema utamanya. Di satu sisi, ada jalan yang gampang, yang bikin kita populer dan diterima banyak orang. Di sisi lain, ada jalan kesetiaan pada kebenaran yang kita yakini, walaupun jalan itu mungkin lebih sepi dan penuh tanjakan. Teks ini berpendapat bahwa Graham memilih jalan yang kedua. Dan inilah ayat yang jadi pusat kontroversinya. Menurut teks yang kita bedah, inilah dasar teologis yang nggak bisa ditawar-tawar lagi dalam pesan Graham. Pernyataan inilah yang membuatnya dianggap kontroversial bagi sebagian orang, tapi sekaligus jadi inti dari keyakinannya. Tapi, iman itu kan bukan cuma soal kata-kata ya. Nah, sekarang kita geser fokusnya ke perbuatan. Pembahasan kita kemudian menghubungkan khotbah-khotbahnya yang tegas itu dengan aksi kemanusiaan nyata yang dia pimpin. Disinilah Samaritan's Purse, organisasi kemanusiaan global pimpinannya, masuk ke dalam cerita. Ini disajikan sebagai bukti nyata dari iman dalam aksi. Jadi, keyakinan itu harus punya tangan dan kaki untuk bertindak, bukan cuma punya suara untuk berkhotbah. Dan dampaknya ini nyata banget, mulai dari lokasi bencana alam, kampung pengungsi perang, sampai ke daerah-daerah yang dilanda kelaparan dan kemiskinan. Narasi ini mau menekankan jangkauan global dari kerja kemanusiaan ini sebagai wujud iman yang aktif. Wah, ayat dari Yakobus ini jadi penutup yang jelek banget buat bagian ini. Pesannya nggak bisa lebih jelas lagi. Keyakinan yang sejati itu harus menghasilkan tindakan nyata. Tanpa perbuatan, iman itu cuma jadi ide kosong, mati. Oke, jadi semua poin yang udah kita bahas tadi, semuanya mengerucut pada satu kesimpulan akhir. Sebuah panggilan untuk tetap setia, bahkan ketika risikonya besar.
Nah, ini dia inti pelajarannya. Kisah ini dibingkai sebagai sebuah pilihan sadar. Ini seperti berjalan di atas tali antara mencari popularitas dan menjaga ketaatan. Sebuah komitmen untuk selalu memilih yang kedua meskipun risikonya adalah ditolak atau nggak disukai. Dan ayat ini jadi penegasannya. Teks ini memakainya untuk menggarisbawahi sebuah kebenaran yang kadang nggak enak didengar. Kita seringkali nggak bisa setia pada Tuhan dan di saat yang sama menyenangkan semua orang. Sebuah pilihan harus dibuat. Dan inilah pesan utamanya, intisari dari semuanya. Teks ini menyimpulkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau taat 100%, bahkan atau mungkin justru ketika orang itu ditolak oleh dunia. Ketaatan bisa tumbuh subur di tempat yang paling nggak kita duga. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Teks ini justru melempar bola balik ke kita semua dengan pertanyaan refleksi ini. Di tengah semua tekanan modern, kita masih berani nggak sih untuk mengakui iman kita secara terbuka? Dan ada pertanyaan lanjutannya yang lebih dalam lagi. Apakah iman kita itu cuma buat konsumsi pribadi yang kita simpan aman di dalam zona nyaman kita? Atau iman itu adalah sesuatu yang hidup, yang aktif bergerak dan membawa perubahan di dunia luar sana? Seluruh pembahasan kita hari ini ditutup dengan ayat yang kuat banget ini. Ini bukan cuma sekedar rangkuman, tapi sebuah janji sekaligus tantangan. Kalimat penutup yang benar-benar meninggalkan kita dengan bahan renungan yang mendalam.